Halo semuanya, welcome back ke eksplorasi seru kita. Coba deh sekarang kalian bayangin kalau kalian itu adalah pahlawan super. Dan misi utama kita hari ini adalah menyelamatkan dunia dari monster sampah. Iya, kalian gak salah denger kok. Kita bakal mulai sebuah petualangan epik buat mengubah barang-barang yang biasanya cuma kita anggap rongsokan, jadi harta karun yang bener-bener bernilai. Jadi, siapin diri kalian ya, karena setelah eksplorasi ini selesai, cara kalian ngelihat tempat sampah gak bakal pernah sama lagi deh. Oke, kita langsung bahas ini aja nih. Coba jujur, berapa banyak sih bungkus jajanan kantin, botol minuman, atau plastik yang udah kalian buang hari ini? Pernah kepikiran nggak kemana perginya semua bungkus makanan ringan yang biasa kalian makan pas jam istirahat sekolah itu? Sadar atau nggak, bungkus-bungkus kecil itu pada ngumpul, terus numpuk, dan diam-diam jadi masalah super besar yang ngintai lingkungan kita loh. Nah, ini dia nih wujud asli dari si monster sampah yang aku ceritain tadi. Lihat deh, sungai sampai tersumbat penuh limbah dan busa putih gitu bikin rusak ekosistem air. Terus di sisi lain, tumpukan sampah sampai menggunung di sekitar pemukiman, padahal di situ ada anak-anak yang lagi main. Setiap hari, setiap makhluk hidup di bumi ini pasti nyumbang sampah. Kalau cuma dibiarin, dibakar, atau ditimbun gitu aja, pemandangan indah rusak dan baunya udah pasti nggak sedap banget kan? Inilah penjahat utama dalam cerita kita hari ini, polusi. Masuk ke bagian pertama, mengenal pasukan limbah lunak. Kenali musuh dan materialmu. Biar bisa ngalahin monster polusi ini, kita harus masuk ke tahap pelatihan dan ngenalin senjata utama kita dulu nih, yaitu limbah lunak. Sesuai sama namanya, limbah ini sifatnya lembut, empuk, dan yang paling penting, gampang banget dibentuk. Pelapukannya juga relatif lebih cepat dibandingin sama limbah keras kayak besi atau batu. Sifatnya yang lentur ini justru bikin dia jadi material yang sangat sempurna buat kita tempa jadi senjata kerajinan tangan. Ternyata pasukan limbah lunak ini kebagi jadi dua faksi besar, dan kita harus tahu persis gimana cara ngehadapin dua-duanya. Faksi pertama itu limbah lunak organik. Mereka ini asalnya dari alam, terutama dari tumbuh-tumbuhan. Ciri khasnya apa? Punya kandungan air yang lumayan tinggi alias basah, makanya gampang banget membusuk atau terurai. Nah, faksi kedua adalah limbah lunak anorganik. Ini tuh hasil olahan pabrik dengan campuran zat kimia buatan manusia. Sifatnya super tangguh, bandel, dan susah banget terurai secara alami. Bahkan ada yang sampai nggak bisa hancur sama sekali loh. Coba kita lihat perbedaannya secara langsung. Perhatikan kulit jagung segar itu. Itu contoh nyata limbah organik yang kalau dibiarin aja di tanah, bakal layu dan membusuk karena kandungan airnya. Tapi coba lihat tumpukan bungkus plastik deterjen dan minuman instan itu. Itu limbah anorganik. Mau ditimbun di dalam tanah selama 100 tahun pun, wujudnya bakal tetap bandel kayak gitu. Tapi tenang aja, di tangan seorang crafter sejati, dua-duanya bisa kita ubah jadi bahan baku karya seni yang luar biasa. Bagian 2. 3R, Jurus Penyelamat. Ini adalah kode curang andalan kita. Sekarang kita udah kenal sama musuh dan senjatanya. Terus apa dong jurus rahasianya? Anggap aja ini bukan cuma sekedar materi atau aturan sekolah yang ngebosenin ya, tapi ini adalah cheat codes buat nyelamatin dunia dari polusi. Ingat-ingat terus logo 3 panah hijau yang saling berputar ini. Ini melambangkan siklus pengolahan sampah yang nggak pernah putus. 3 panah melambangkan 3 langkah ajaib. Yuk kita bedah jurus kombonya. Langkah pertama, reduce atau ngurangin. Kita meminimalisir barang yang kita pakai biar sampah nggak makin numpuk. Langkah kedua, reuse atau menggunakan kembali. Sebisa mungkin hindari barang sekali pakai ya. Kalau masih bisa dipakai, pakai terus. Dan langkah ketiga, nah ini dia, kekuatan super ultimate kita dalam petualangan kali ini, recycle atau daur ulang. Disinilah sihirnya beneran terjadi. Kita ngubah barang yang udah nggak berguna jadi karya kerajinan tangan yang super keren dan bahkan punya nilai ekonomi. Masuk ke bagian 3. Syarat bikin karya keren. 5 aturan item legendaris. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita mulai merakit senjata rahasia kita, ada aturannya nih. Buat bikin sebuah item kerajinan dari sampah yang punya status legendaris, yang artinya karyanya bener-bener berkualitas tinggi dan disukai banyak orang, kita wajib banget menuhin 5 syarat mutlak. Pertama, utility atau kegunaan. Barangnya harus praktis dan berfungsi. Contohnya mangkuk yang beneran bisa dipakai buat naruh sayur. Kedua, comfortable atau kenyamanan. Contohnya, cangkir tuh harus didesain ada pegangannya, biar jari kita nggak kepanasan. Ketiga, flexibility atau keluasan. Bentuk benda harus serasi sama fungsinya, kayak sepatu yang ukurannya harus pas banget sama anatomi kaki kita. Keempat, safety atau keamanan. Ini penting banget loh, karya kita nggak boleh ngebahayain pemakaiannya, misalnya bikin gelas dari batok kelapa. Nah, pelapisnya itu nggak boleh beracun. Dan yang terakhir, estetik atau keindahan. Barang yang cakep dan modis pasti punya daya tarik yang jauh lebih kuat dibanding barang yang biasa-biasa aja. Setuju kan?
Kita sampai di bagian keempat, sulap sampah jadi harta. Siap-siap lihat harta karun epik dari sampah. Waktunya pamerin hasil loot epik kita. Coba perhatiin tas trendy ini. Siapa yang bakal nyangka, coba kalau ini tuh terbuat dari kain perca? Yap, potongan-potongan sisa kain dari tempat penjahit yang biasanya cuma dibakar gitu aja. Sekarang disatuin, dijahit, ngebentuk pola yang estetik banget, dan boom, jadilah tas bernilai tinggi ini. Praktis dapat, indahnya dapat, dan pastinya ramah lingkungan banget. Kalian masih ingat sama bungkus jajanan dan minuman yang kita obrolin di awal tadi kan? Nah, lihat tas jenjing ini deh. Secara jenius, tas ini dianyam murni dari bungkus kopi saset instan bekas. Sampah anorganik yang super bandel tadi, sukses disulap jadi tas yang kuat banget, tahan air, dan pastinya sangat eye-catching pas dipakai jalan-jalan. Keren banget kan? Sekarang, mari kita lihat tingkatan kreativitas yang lebih gila lagi. Benda yang lagi kalian lihat ini adalah pajangan miniatur sepeda yang detailnya luar biasa. Coba tebak, roda sepedanya dari apa? Itu dari kepingan CD bekas loh. Sisanya digabungin sama sisa-sisa kertas dan plastik. Ini benar-benar ngebuktiin kalau limbah lunak anorganik yang berserakan di sekitar rumah kalian itu punya potensi yang nggak terbatas kalau disentuh sama imajinasi. Eits, tapi jangan pernah ngelupain si limbah organik ya. Walaupun dia gampang membusuk, kalau kita olah dengan cara yang benar, hasilnya bisa luar biasa loh. Lihat bukit bunga yang cantik banget ini. Bunga-bunga ini bukan bunga plastik ya, tapi ini terbuat dari limbah kulit jagung. Iya, kulit jagungnya dibersihin, dikeringin di bawah sinar matahari, terus direbus pakai pewarna tekstil, dan dibentuk deh jadi hiasan interior yang menawan dan bisa awet tahan lama. Jadi, poin paling krusial dari semua ini adalah kalian pun pasti bisa ngelakuin ini. Lihat kotak kemasan minuman bekas itu, sampah yang setiap hari pasti kita temuin. Cuma lewat proses pengolahan yang sederhana banget, dibersihin, dipotong, terus dilipat-lipat, kotak minuman itu berubah bentuk jadi dompet koin mungil dengan motif polkadot yang lucu banget. Bayangin, dari tempat sampah langsung masuk ke saku kalian sebagai barang yang benar-benar fungsional. Setelah ngelihat semua keajaiban barusan, sekarang bolanya ada di tangan kalian nih. Indonesia ini super kaya akan bahan dasar limbah lunak, dari yang ada di pesisir pantai sampai di tengah perkotaan. Karya kerajinan daur ulang kayak gini tuh nggak cuma menyelamatkan lingkungan kita aja, tapi juga bisa jadi peluang usaha yang lumayan banget ngasilin cuan buat kalian. Jadi tantangannya sekarang, buka mata kalian lebar-lebar, lihat di sekeliling kalian, dan coba tanya ke diri kalian sendiri, limbah apa nih yang bakal kamu sulap hari ini? Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya ya, dan selamat berkarya para pahlawan lingkungan!